Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novika Salsabila Firdaus dari Rombel 4, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan, menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, konservasi merupakan upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak, menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Yang kedua, konservasi merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga, konservasi merupakan pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Yang keempat, konservasi adalah upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Sedangkan yang kelima, konservasi merupakan suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Menurut Piagam Bura 1981. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim 1991. Kegiatan konservasi selalu berhubungan dengan suatu kawasan. Kawasan itu sendiri mempunyai pengertian yakni wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam, disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Kita harus menggunakan SDA ini seefisien mungkin, sebab misalnya batu bara baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Sumber daya alam buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam hayati dan atau sumber daya alam non-hayati yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas dan atau kemampuannya, daya dukungnya, antara lain hutan buatan, waduk, dan jenis unggul. Sumber daya alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Peranan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai memperoleh perhatian pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai berkembang. Tujuan dilaksanakannya konservasi tersebut adalah untuk yang pertama, memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, menjamin keanekaragaman genetik. Yang ketiga,
pelestarian, pemanfaatan jenis dan ekosistem. Sedangkan peranan kawasan konservasi dalam pembangunan meliputi yang pertama, penyelamat usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Yang kedua, pengembangan ilmu pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa. Yang keempat, pendukung pembangunan bidang pertanian. Yang kelima, keseimbangan lingkungan alam. Dan yang keenam adalah manfaatnya bagi manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan yang pertama, perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Implementasi nilai konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai universitas berwawasan konservasi, UNES yang pertama mendukung upaya pemerintah ikut mengelola sumber daya alam hayati, non-hayati, dan ekosistem. Yang kedua, melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan sumber daya alam melalui kegiatan tridharma dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap mental, perilaku yang bertanggung jawab, sivitas UNES dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, pelestarian lingkungan, seni, budaya, dan olahraga. Dalam penyelenggaraannya, UNES mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai aspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. Nilai-nilai tersebut terinternalisasi dan menjadi karakter khas setiap sivitas dan lulusan UNES. Nilai konservasi selalu menjadi acuan dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian oleh sivitas UNES. Karakter khas UNES melekat pada sosok UNES secara fisik dan aktivitas sivitas UNES di dalam dan di luar kampus. Perilaku mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan UNES di masyarakat, kebijakan dan pelaksanaan tridharma, kebijakan dan realisasi organisasi dan manajemen, kebijakan lingkungan dan permasalahan lingkungan, kebijakan dan realisasi kerjasama UNES dengan institusi di luar kampus akan berdampak kepada upaya mewujudkan UNES sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Kampus berperadaban unggul merupakan milestone UNES yang dilakukan melalui kajian, pelestarian, dan pemanfaatan nilai dan karakter konservasi. Pilar ini menjadi sarana utama mengembangkan dan mengimplementasikan konservasi. Sumber daya manusia yang memiliki mindset konservasi memudahkan melaksanakan misi untuk mencapai visi tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.